Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Alex murka. Alex panik membopong Mentari untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah ikut dengan Alex dan Mentari ke rumah sakit, membawakan tas Mentari. Kok bisa sih sampai terpleset, kan Bang Ipul rajin bersihin toilet? Ucap Alsa yang ikut syak dengan keadaan Mentari. Mentari meringis memegangi perutnya. Dia sangat takut terjadi apa-apa sama kedua bayi kembarnya itu. Sayang, sabar ya. Sebentar lagi kita sampai. Ucap Alex sambil memegangi tubuh Mentari. Sampai di rumah sakit, Alex berteriak diuk memanggil dokter dan suster. Kemudian mereka menghampiri dan Alex disuruh langsung masuk ke ruang UGD. Kenapa tuan istrinya? Tanya dokter. Istri saya terpeleset di kamar mandi. Dibilang perutnya kram, istri saya sedang hamil 4 bulan, janinnya kembar. Tolong selamatkan mereka. Ucap Alex dengan wajah memerah. Baiklah, saya akan langsung tangani. Silakan Bapak tunggu dulu di luar ya. Kamu akan melakukan pemeriksaan. Ucap sang suster. Alex sudah mengabari mama dan papanya, dan mereka langsung menuju ke rumah sakit. Alex menunggu di depan pintu UGD dengan Sela. Tuan, ini tas milik Nona Mentari. Sela memberikan tas milik Mentari yang dia bawa. Ya, terima kasih Sela, kamu sudah menemani kami. Kata Alex tegang. Maaf Pak, sebelumnya, saya merasa ini ada yang janggal. Ucap Sela. Alex menatap Sela. Janggal bagaimana Sela? Tanya Alex dengan serius. Iya Tuan, soalnya saat aku masuk ke toilet, Devia baru saja keluar dan dia terlihat sangat sinis menatap aku. Dan aku lihat ada bercak sabun cuci tangan di bawah tempat Nona terpeleset. Bukan aku mau menuduh. Mungkin Tuan bisa cek di CCTV. Ucap Sela. Sedikit takut berbicara, namun dia merasa yakin Devia yang melakukannya. Apa kamu yakin ini perbuatan seseorang? Tanya Alex. Untuk memastikannya, lihat saja Tuan, aku pernah diberitahu sama Bang Ipul kalau di atas itu ada CCTV. Untuk memastikannya saja Tuan, saya takut Nona tak aman. Jelas Sela. Alex langsung telepon Damar, asisten pribadinya, untuk melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa istrinya kecelakaan bukan karena perbuatan orang lain. Baik Tuan, saya akan melakukan penyelidikan itu. Saya akan lihat CCTV. Kata Pak Damar. Kemudian Damar langsung mengecek CCTV kejadian tadi. Alex. Pak William dan Bu Mariam berlari menghampiri Alex dan Sela. Bagaimana keadaan Mentari? Tanya Bu Mariam. Dengan sangat panik, pasalnya cucu yang saat ini dikandung Mentari sangat ditunggu oleh mertuanya. Belum Mah, Pak. Alex juga menunggu pemeriksaan dokter. Kata Alex. Tak lama dokter keluar, juga susternya. Bagaimana Dok istri saya? Tanya Alex, wajahnya memerah khawatir. Alhamdulillah, untung cepat dibawa. Nona Mentari mengalami kram otot yang menjalar ke rahim, karena kakinya yang terpeleset sebelah dan menahan. Sehingga urat pahanya tertarik hingga kakinya sedikit cedera. Jadi untuk sementara kakinya agak merasakan sakit kalau untuk jalan. Jadi Nona Mentari harus dirawat inap untuk memantau juga perkembangannya. Nanti jam 4 kita lakukan USG untuk memastikan semuanya. Tapi dari analisis saya kedua janinnya selamat dan sehat. Jelas dokter. Kami boleh menemuinya Dok? Silakan. Kini mereka masuk ke ruangan UGD. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Alex. Wajah Mentari pucat karena menahan rasa linu di kakinya. Alhamdulillah Mas, anak-anak kita tak apa-apa. Maafkan aku ya sudah buat kalian panik. Ucap Mentari. Alhamdulillah, ya Allah, anak dan cucu-cucuku masing kau lindungi. Alex, lain kali jangan ajak-ajak Mentari ke kantor. Omel Bu Mariam. Maaf Mah, tadi aku kasihan sama dia, mungkin kalau di kantor dia akan senang bertemu dengan teman-temannya. Jelas Alex.
Sekarang sudah tidak kram lagi nak perutnya? Tanya Pak William. Tidak Pak, hanya kaki saja kawan aku tak sampai jatuh dan kakiku menahan sebelah. Itu juga kawan ada sela yang menahannya juga. Kalau tidak aku sudah jatuh terlentang mungkin. Jelas Mentari, semua menatap Sela. Terima kasih ya Sela. Ucap Pak Willy juga Bu Maryam. Sama-sama Pak Bu, saya juga salah seharusnya mengikutinya sejak awal mungkin tak akan terjadi. Ucap Sela. Semua sudah terjadi. Alhamdulillah semua baik-baik. Ini dijadikan pelajaran saja. Agar kamu hati-hati nak. Ucap Bu Maryam. Permisi Tuan, silahkan kekasih untuk mengurus kamar rawatnya. Ucap suster. Sayang aku tinggal dulu ya, ada mama dan papa. Kata Alex. Mentari mengangguk saja. Mama boleh lihat kaki kamu nak? Tanya Bu Maryam. Boleh mah. Lalu Bu Maryam mengungkapkan kaki Mentari dan menggulung celana bawahnya, mengecek kakinya Mentari. Ya Allah nak, kakimu sampai memar dan bengkak, dengkulnya juga biru. Ucap Bu Maryam yang terlihat panik. Melihat kaki putih Mentari yang ternyata luka, pantas saja dia kesakitan. Au, sakit mah. Mentari meringis saat Bu Maryam memegang tulang betis yang memar dan sedikit bengkak. Maaf nak, ini harus dikompres sepertinya. Ucap Bu Maryam. Nanti saja mah kalau sudah dipindah ruang rawat. Kata Pak Willy. Alex, bisa teledor begini sih? Ucap Bu Maryam menyalahkan putranya. Alex sedang di lobi rumah sakit setelah mengurus kamar inap dan mendapatkan kabar dari Pak Damar. Iya, halo Pak Damar, bagaimana? Tanya Alex. Tuan, sebaiknya saya ke rumah sakit atau bagaimana untuk menjelaskannya? Ucap Pak Damar. Ada apa memangnya Pak Damar? Ini sepertinya masalah yang cukup serius Tuan. Masalahnya kecelakaan istri Anda, ada yang melakukannya dengan sengaja. Ucap Pak Damar. Deg! Alex langsung memerah wajahnya dengan detak jantung yang berdebar kencang menahan kesal. Siapa yang melakukannya Pak Damar? Tanya Alex. Devia, Tuan. Ucap Pak Damar yang langsung memberitahu. Devia, kurang ajar sekali dia. Berani berurusan denganku. Baik Pak Damar, aku akan secepatnya ke kantor. Aku urus istri aku dulu. Ucap Alex dengan dada membara dan sangat murka pada Devia. Alex mengurus semua kamar inap dan Mentari sudah dipindahkan ke kamar inap VVIP. Sayang, Mas tinggal bentar gak apa-apa kan? Ada urusan penting di kantor. Setelah itu, Mas langsung kembali. Hanya 1 jam. Alex meminta izin. Iya Mas, tak apa-apa. Ma, aku titip Mentari ya. Setelah kamu temani istri saya juga sampai saya kembali. Kata Alex. Iya, pergilah. Kata Bu Maryam. Alex mengajak papanya dan memberitahu papanya. Pak William juga sangat murka pada orang yang mencoba mencelakai menantu dan calon cucunya. Sampai kantor Alex, Pak William dan ditemani oleh Pak Damar juga masuk ke ruang ambasador tanpa basa-basi. Alex langsung menghubungi polisi dan akan mengkasuskan masalah ini. Pak Beno, kemarilah. Ucap Alex menyuruh Pak Beno mendekat ke arah mereka. Tak lama polisi datang ditemani security. Ada apa ini? Kenapa ada polisi segala? Apa ini berhubungan dengan kecelakaannya Mentari? Batin Devia wajahnya pucat dan ketakutan. Pak Beno, ternyata artisnya Pak Beno Devia ini sudah membuat rencana untuk mencelakakan istri saya yang sedang hamil. Ucap Alex. Semua orang berantam Ambassador kaget tak percaya, termasuk Devia. Wajahnya memerah dan dia membeku. Maksudnya Devia yang melakukannya. Jahat sekali kamu Devia. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nuna Mentari dan anaknya, bagaimana pikir dong? Bentak Cika yang sangat kesal dengan Devia. Aku tak melakukannya. Ucap Devia membelah diri sambil geleng-geleng kepala.
MBA Devia ikut dengan kami. Laporan sudah kami terima termasuk bukti-buktinya. Jadi tolong jangan nanti saja di kantor polisi untuk menjelaskannya. Ucap polisi yang langsung mendekati Devia. Devia mundur perlahan. Tidak, Pak. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Ucap Devia masih mengelak. Mau diborgol atau jalan baik-baik? Bentak polisi. Devia, kamu sudah membuat aku murka. Untung saja ada celah, kalau tidak kamu sudah aku buat mendekam selamanya di penjara. Dan mulai detik ini, kamu saya pecat secara tidak hormat. Bawa dia, Pak, sekarang. Ucap Alex, wajahnya memerah, kesal dan marah. Dia tak membayangkan kalau sampai Mentari terluka lebih dan kehilangan janin kembarnya. Syukurnya Mentari masih selamat, juga janinnya. Alex sengaja memenjarakan Devia agar dia jera. Devia ditahan. Pak Alex, jangan main tuduh begini dong. Aku tidak mengerti mengapa kalian menuduhku. Lepaskan, Pak Polisi. Lepaskan. Teriak Devia dengan wajah memerah marah. Hei Devia, kamu pikir Pak Polisi main tangkap saja? Sudah pasti karena ada bukti. Pakai otak dong. Jangan cuma cantik doang. Ucap Raisya dengan menyunggingkan senyum. Lihat ya kalian semua, jangan harap kalian bisa tenang di sini. Tunggu pembalasanku. Ucap Devia dengan tangan dipegang dan diborgol di belakang oleh polisi. Lalu Devia dibawa ke kantor polisi. Alex dan Pak Damar membawa bukti-bukti kuat yang terekam jelas diktif saat Devia menuangkan botol sabun di depan pintu masuk toilet Mentari. Pak, lepaskan aku. Aku tidak bersalah, Pak. Kalian tidak tahu apa-apa. Ucap Devia terus memberontak saat dibawa. Sampai di kantor polisi semua rekaman bukti CCTV dibuka di depan Devia. Dia tak bisa mengelak lagi. Kedua orang tua Devia datang ke kantor polisi untuk bisa membela anaknya. Devia, ya Tuhan nak, kok bisa kamu malah dijadikan tersangka? Ucap Budona ibunya Devia. Devia menoleh lalu dia bangun meminta tolong kepada orang tuanya. Mama, Mah, Pah, aku tidak bersalah. Tolong bebaskan aku. Rengek Devia pada kedua orang tuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana bisa anak saya ini model cukup terkenal? Mana mungkin melakukan kejahatan? Ucap Pak Robi, papanya Devia. Kemudian sang polisi menjelaskan tindak pidana yang dilakukan anaknya dan menunjukkan video CCTV pada mereka. Betapa terkejutnya mereka atas tindakan putri kebanggaannya itu. Untung saja istri saya hanya cedera. Hampir saja dia membunuh kedua calon anak kembarku. Ucap Alex sambil melipat kedua tangannya di perut dengan tatapan tajam. Jadi wanita yang jatuh itu istrimu? Ucap Budona. Iya, dia istri saya, dan saya sudah memecat secara tidak hormat anak Anda. Ucap Alex. Maaf Tuan, tolong bebaskan anak saya. Dia harus berkarir, cita-citanya sejak kecil menjadi model. Ucap Budona dengan sedikit memelas. Maaf Bu, saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakai keluarga saya, apalagi menyangkut istri saya yang tengah hamil. Tolong Ibu ajari saja anak Ibu yang memiliki penyakit hati itu. Kata Alex dengan gaya bos besar. Pak Alex, aku hanya tak sengaja saja. Aku tak ada maksud. Ucap Devia dengan wajah memohon. Pak Alex, kita bisakan bicarakan ini baik-baik. Dengan jalur damai, saya mohon Pak kasihan anak saya. Bukan hanya karirnya yang hancur, tapi nama baik keluarga saya juga akan hancur kalau sampai dia di penjara. Ucap Pak Robi menatap Alex. Bapak bilang begitu karena itu anak Bapak. Lalu bagaimana nasib calon anak-anak saya dan istri saya jika terjadi sesuatu? Apa kalian tak berpikir? Ucap Alex dengan tegas. Bagaimana Pak Alex? Tanya polisi. Lanjutkan Pak, saya tidak akan membebaskan begitu saja orang yang berniat jahat pada keluarga saya. Lakukan sesuai prosedur yang berlaku pada hukum. Jelas Alex. Siap Tuan Alex. Ucap sang polisi yang begitu menghormati dan menghargai Alex. Siapa sih dia? Begitu dihormati polisi.
Aku tidak akan membiarkan anak aku mendekam di penjara. Batin Pak Robi. Kalau sudah selesai saya harus kembali ke rumah sakit. Istri saya menunggu. Pak Damar bisa diselesaikan semua ini. Ucap Alex. Siap Tuan. Jawab Pak Damar. Kemudian Alex langsung pergi meninggalkan kantor polisi dan langsung menuju rumah sakit, melihat keadaan istrinya. Baiklah, sambil menunggu persidangan, Devia akan ditahan karena sudah jelas dia bersalah dan menjadi tersangka. Ucap komandan polisi. Papa, aku tidak mau dipenjara, aku tidak salah, Pak. Rengek Devia pada papanya yang masih tak mau mengakui kesalahannya. Sabar sayang, Papa akan berusaha membebaskan kamu dari sini. Ucap Pak Robi memeluk papanya. Bahwa dia kesel tahanan. Ucap sang komandan. Baik komandan. 2 orang polisi membawa Devia dengan sedikit memaksa karena dia terus berontak. Pah, Mah Devia tak mau dipenjara. Teriak Devia, namun sang polisi tetap membawanya. Pah, bagaimana ini, habislah keluarga kita dibuat malu. Ucap Budona yang duduk lemas di kursi sambil memegang kedua kepalanya. Papa akan bayar pengacara mahal yang bisa mengeluarkan Devia, Mah. Tenang saja, uang kita akan banyak. Kata Pak Robi. Hei, kamu! Kau tegur Pak Babi pada Pak Damar, asisten pribadinya Alex. Anda bicara dengan saya? Tanya Pak Damar. Iya, siapa lagi? Kamu anak buahnya Alex tadi kan? Siapa si Alex itu? Tanya Pak Robi. Tuan Alex bos saya, sekaligus pemilik perusahaan PT Dharma Kasmarik, dan yang dicelakai Devia adalah istri dan menantu kesayangan keluarga William. Jelas Pak Damar. Pak William salah satu pembisnis terkenal di kalangan papan atas para pembisnis dan pengusaha sukses. Dan Pak Robi yang kini ternyata mengenal Pak William, yang ternyata dia adalah teman kuliahnya. Sialan kamu William, ternyata Alex itu anakmu. Kalian selalu menghancurkan keluargaku. Batin Pak Robi. Ternyata Pak Robi ini dulunya adalah teman kuliah Pak William sekaligus pesaing dalam bekerja. Pak William yang cerdas dan juga pembisnis hebat selalu mengalahkan para pesaingnya dalam mendapatkan proyek besar. Salah satunya Pak Robi. Dan yang lebih mendramatisir lagi adalah wanita-wanita yang ditaksir Pak Robi. Semua menyukai Pak William saat muda dulu. Namun Pak William yang memiliki tipe pasangan sederhana lebih memilih wanita biasa namun bisa memanjakan suaminya tanpa melihat harta, yaitu Bu Maryam. Rasa benci terhadap Pak William hingga saat ini masih diingat Pak Robi yang selalu gagal dalam bisnisnya. Namun baru-baru ini Pak Robi berhasil mendirikan perusahaan kecil namun perlahan berkembang. Devia bekerja di perusahaan Alex karena rekomendasi Sisil yang dipecat oleh Alex, juga karena sikap kasar Sisil juga. Dan ternyata Devia ini sepupunya Sisil, yang sudah berencana untuk menyingkirkan Mentari dari hidup Alex. Sail umpat Pak Robi, menahan kesal dan dendamnya di masa lalu. Kenapa, Pak? Tanya Budona. Alex itu ternyata anak William, Mah, yang dulu selalu mengambil hak-hak aku. Ucap Pak Robi. Haha, Papa? Tanya Budona penasaran. Pak Robi tak mau menceritakan masa lalunya saat semua wanita menolaknya karena Pak William dan bisnis-bisnisnya yang selalu Pak William yang berhasil memenangkannya. Sudah lama, lebih baik sekarang kita cari pengacara yang bisa mengeluarkan Devia. Ucap Pak Robi mengalihkan pembicaraan. Dan mereka langsung pulang untuk meminta bantuan pengacara. Namun sekuat apapun pengacara tetap tak akan bisa membebaskan Devia, kecuali Alex menarik lagi laporannya. Devia sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan yang di dalamnya ada 3 orang wanita yang seperti preman tampilannya. Sayo, tempat apa ini? Menjijikan. Nanti aku tidur di mana? Batin Devia sambil mengangkat kedua bahunya merasa jijik. Hei, ngapain diri di situ? Sini pijitin kita, anak baru harus lakukan ini. Kalau tidak kita habisi kamu di sini, mau? Bentak sang ketua sel,
dengan nada serak namun lantang. Devia yang ketakutan akhirnya nurut saja daripada harus babak belur. Ternyata benar seperti ini tinggal Diesel. Aku pikir hanya ada di sinetron saja. Hei Gie, gumam Devia sambil memijit dan sedikit berwajah meringis ketakutan. Keluarga Devia. Di rumah sakit Alex setia menemani Mentari. Di sana juga ada Pak William dan juga Bu Mariam yang ikut menemani sampai memastikan Mentari baik-baik saja. Mes, jangan kasih tahu kakek dan nenek ya. Aku tak mau mereka khawatir. Ucap Mentari. Iya sayang, aku memang belum sempat memberitahu siapapun kecuali Mama dan Papa. Oma saja belum aku beritahu. Apa kamu mau mengabari Opa Amar? Tanya Alex. Terserah kamu saja, Mas. Kata Mentari. Ya sudah, kita saat ini fokus saja sama kesehatan kamu dan anak kita. Ucap Alex. Tok, permisi. Ucap suster dan beberapa perawat lainnya. Iya, Sus. Nona Mentari mau kami bawa ke dokter spesialis kandungan dan akan dilakukan USG. Kata suster. Oh iya, silahkan. Kini Alex dan kedua orang tuanya mengikuti suster dan perawat membawa Mentari dengan kursi roda. Alex menggendong Mentari sampai duduk di kursi roda karena kakinya masih terasa sakit. Hati-hati Alex. Ucap Bu Mariam. Kemudian Dokter Ramlan yang menangani Mentari di kehamilan tersenyum saat Mentari dan Alex masuk. Silakan Tuan Alex. Pak William, kenapa dengan Mentari? Apa yang terjadi Tuan Alex? Tanya Dok Ramlan. Kemudian Alex menceritakan kronologinya. Waduh, bahaya sekali. Untuk tak sampai terjadi sesuatu ya, keterlaluan. Ucap kesal Dokter Ramlan. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tak akan membiarkannya bebas dari penjara dokter. Ucap Alex dengan wajah kesal. Masih kram tidak, Nona? Tanya Dokter Ramlan. Sudah tidak, Dok. Tadi pas kejadian yang buat aku takut. Makanya aku minta suamiku untuk membawa aku ke sini. Ucap Mentari. Oke, kita lakukan USG ya. Kini Dokter Ramlan melakukan pemeriksaan USG pada Mentari. Alex dan kedua orang tuanya terlihat sedikit cemas. Bagaimana, Dok? Apa anak-anak aku baik-baik saja? Tanya Alex sambil memegang tangan istrinya dan melihat ke layar monitor USG. Sebentar ya. Keduanya alhamdulillah baik-baik saja dan sehat. Detak jantungnya juga masih normal. Dokter Ramlan memperlihatkan detak jantung calon anak-anaknya Alex dan Mentari. Kedua orang tuanya Alex tersenyum lega saat melihat calon cucunya bergerak-gerak terlihat di layar monitor. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih engkau masih melindungi menantu dan cucu-cucuku. Ucap Bu Mariam dengan rasa syukur. Sepertinya anak Tuan Alex ini sepasang, raja dan ratu. Ucap dokternya Ramlan. Alex dan yang lainnya terkejut mendengar ucapan Dokter Ramlan. Ah, yang benar, Dok. Kata Alex. Coba kalian perhatikan yang ini Monas. Lihat kan. Dan yang ini tak memiliki Monas. Ucap Dokter Ramlan sambil menunjuk-nunjuk ke layar monitornya. Alhamdulillah kalau memang benar. Jadi sudah lengkap ya, Mas? Setelah itu aku bisa jadi model lagi. Hehehe. Ucap Mentari sambil tertawa terkikik. Kan, enak saja. Kan aku mau punya anak banyak. Masa 2 saja ya, Dok? Ucap Alex sambil mengangkat kedua alisnya. Oh, tentu saja Tuan Alex. Dengan sangat senang aku menunggunya nanti. Setelah memastikan keadaan Mentari semua baik-baik saja, hanya tinggal kaki saja yang masih sedikit sakit dan memar. Mentari kembali ke kamar rawat inapnya. Mama dan papanya Alex pulang. Kawan Alex tak mau merepotkan orang tuanya. Mas, kamu kalau mau kerja saja kan nanti aku ada bibi jenap. Ucap Mentari yang meminta bibi jenap untuk datang ke rumah sakit. Tenang saja sayang, semua pekerjaan aku sudah dihandle sama Pak Damar. Ucap Alex. Di tempat lain,
Pak Robi kini sudah bertemu dengan salah satu pengacara untuk membebaskan Devia dari hukuman pidananya. Namanya Pak Galuh. Mudah-mudahan Pak Alex mau diajak damai. Karena hanya itu Pak Robi. Cabut laporannya maka Devia bisa terbebas. Jelas Pak Galuh. Pak Galuh, saya akan bayar mahal berapapun asal kamu bisa membebaskan putriku. Ucap Pak Robi yang hanya dia pikir dengan uang akan mudah segalanya. Pak Robi, Anda tahu siapa Tuan Alex? Tanya Pak Galuh. Saya tidak peduli siapa dia. Yang penting kamu bebaskan anakku, paham? Bentak Pak Robi. Pak Galuh hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenapa kamu tak sanggup? Berapapun akan saya kasih untuk kamu. Ucap Pak Robi lagi. Maaf Pak, kalau gitu saya tidak bisa menjadi pengacara putri Anda. Ucap Pak Galuh menolaknya. Pak Robi harus tahu, bukan saya merendahkan. Pak Alex itu seorang pengusaha sukses dan memiliki banyak uang. Baginya uang berapapun tak akan bisa menebusnya karena kekayaannya mungkin berkali-kali lipat dari Anda, Pak. Ucap Pak Galuh sengaja membeberkan. Apa maksudnya Anda? Pak Galuh merendahkan keluarga saya. Kata Pak Robi membentak. Maaf sebelumnya Pak, Bapak kurangi emosionalnya. Anak Bapak sekarang berada di sel tahanan. Jadilah orang tua yang bijak jika sayang pada anaknya. Coba Anda meminta maaf atas perbuatan Devia pada istrinya Alex itu. Dengan begitu mungkin Devia setidaknya bisa meringankan masa tahanannya nanti. Jelas Pak Galuh. Jadi maksudnya kamu tak mampu mengeluarkan anak saya? Untuk apa jadi pengacara kalau begitu saja tak becus? Ucap ketus Pak Robi. Silakan Bapak cari pengacara manapun. Tanpa cabut tuntutan dari Pak Alex, anak Anda tak akan bisa bebas. Sekalipun dia anak dari presiden. Ucap Pak Galuh lalu pergi meninggalkan Pak Robi di ruangan kerjanya. Dasar orang sombong. Baru segitu saja kekayaannya sudah merasa sultan. Cari saja pengacara lain. Masih banyak kok klien yang tidak sesombong dia. Gumam Pak Galuh sambil keluar dari perusahaan milik Pak Robi ayahnya Devia. Di sel tahanan. Devia, panggil Sisil kakak sepupunya yang sudah lama dipecat oleh Alex, juga karena mencari masalah dengan Mentari. Sisil, ini semua karena idemu. Aku jadi ditahan di sini. Ucap ketus Devia, yang terlihat kelelahan karena harus melayani teman satu selnya, yang menyuruhnya terus memijit-mijit mereka bergantian. Loh, kan sudah aku bilang, bermainlah yang halus. Jangan sembarang saja. Sudah tahu banyak CCTV. Gak mau tanya-tanya dulu sih. Main eksekusi saja. Ucap Sisil mengomel-ngomel. Terus bagaimana ini aku? Aku sudah gak betah. Jijik banget aku di dalam. Tolong akulah Sisil. Semua ini kan juga rencana kamu. Ucap Devia pada Sisil. Ya kan gak harus begitu juga. Membahayakan Mentari. Kan bisa kamu kasih obat tidur pada Alex dan kamu buat drama seolah dia menidurimu. Ah, payah banget kamu. Kata Sisil sambil geleng-geleng kepala. Satu-satunya cara ya kamu atau orang tuamu yang minta maaf pada Mentari dan Alex. Agar dia mau cabut laporannya. Kalau kamu kan gak mungkin. Ya papa dan mamamu saja yang mewakilinya. Jelas Sisil. Tak lama Pak polisi memberitahu jam besuk habis. Pada mereka, Sisil yang datang sendirian menjadi takut berurusan dengan Alex. Untung dulu aku hanya bertengkar saja, bisa-bisa aku juga dipenjara. Gumam Sisil. Jaga kesehatan, makan yang banyak. Kata Sisil pada Devia. Kemudian Sisil pulang dan meninggalkan kantor polisi. Mentari sudah dibolehkan pulang. Hari ini Mentari sudah diperbolehkan pulang karena keadaannya sudah lebih baik. Hanya kakinya masih sedikit sakit untuk jalan, namun masih bisa berjalan. Mas, jadi Devia sekarang di penjara? Tanya Mentari saat di dalam mobil menuju pulang ke rumahnya. Iya sayang, kamu lihat kan videonya bagaimana dia ingin begitu mencelakaimu. Ucap Alex. Salahku apa ya sama dia? Padahal waktu aku ketemu dengannya aku tersenyum ya, walaupun aku tahu dia seperti tak menyukai aku.
Mungkin dia menyukai kamu, Mas. Ucap Mentari sambil menatap wajah Alex. Ya mungkin, tapi kan gak harus dengan mencelakai kamu juga. Rasakan saja sekarang dia di penjara. Mas tak akan mencabut laporannya. Jelas Alex. Kasihan juga ya, suka sama kamu, tapi malah kamu jebloskan ke penjara. Dipecat pula. Ucap Mentari. Sayang, dia pantas mendapatkan itu. Karena dia mau mencelakai kamu dan calon anak-anak kita. Kurang ajar kan? Ucap Alex kesal. Iya mas, heran aku juga. Apa dia tak berpikiran panjang ya? Kini Alex dan Mentari mengobrol sambil perjalanan pulang. Di rumah Alex dan Mentari kini Oma Wulan juga kedua orang tuanya Alex sudah menunggu mereka di rumah. Di tempat lain, kediaman orang tuanya Devia. Budona mamanya Devia kini menangis tak henti karena memikirkan nasib anaknya di sel tahanan sendiri. Sudah lama, jangan nangis terus, Papa bingung kalau kayak gini harus berbuat apa. Sudah 2 pengacara menolak Papa untuk bisa membebaskan Devia. Ucap Pak Robi. Bagaimana tidak menolak? Papa selalu bicara sombong seolah hanya Papa yang punya uang banyak. Padahal Papa tahu kan keluarga William itu siapa. Ucap Budona, menjelaskan. Jangan sebut nama William, Mah. Papa tidak sudi. Ucap Pak Robi, membentak Budona istrinya. Lalu sekarang apa Papa bisa membebaskan Devia? Apa Papa nggak kasihan dengannya? Tidur kedinginan di sel tahanan. Pikir, Pah. Kata Budona sambil menangis terseduh. Lalu Papa harus apa, Mah? Papa gitu yang menggantikan Devia di sel? Iya. Ucap Pak Robi sambil meraup wajahnya merasa sangat bimbang. Pah, kita datang saja. Seperti saran Pak Galuh, ke rumah Alex dan istrinya itu untuk meminta maaf. Mama rela memohon pada mereka agar Devia dibebaskan. Ucap Budona. Tapi Mah, Pah hanya itu jalan satu-satunya Pah. Atau anak kita akan mendekam di penjara dan nama baik keluarga kita rusak. Ucap Budona. Pak Robi sedikit berpikir akan ucapan istrinya itu. Ya kan dengan Alex bukan William, si brengsek itu. Baiklah. Gumam Pak Robi dalam hatinya. Baiklah Mama bersiap, kita akan ke sana. Ucap Pak Robi, akhirnya mau mengikuti saran istrinya, dan mereka pergi berdua tanpa pengacara ke rumah Alex. Pak Robi sudah mencari tahu alamat Alex dari kepolisian. Mentari dan Alex kini baru sampai di rumah dan disambut oleh keluarga Alex. Ada Oma Wulan juga. Alhamdulillah akhirnya cucuku pulang. Terima kasih ya Allah sudah menyelamatkan cucu dan cicit-cicitku dari kejahatan orang lain. Ucap Oma Wulan yang berdiri di teras rumahnya Alex. Mentari berjalan di papa Alex karena masih sedikit pincang. Oma Wulan langsung memeluk Mentari dan menciuminya, juga mengelus perutnya Mentari. Kemudian juga pada Mama Mariam dan Papa Willy. Kemudian saat mereka semua hendak masuk rumah, ada sebuah mobil yang masuk ke dalam halaman rumah Alex, karena security jaganya sedang tak di depan. Mobil siapa itu, Alex? Tanya Pak William. Tidak tahu aku, Pak. Ucap Alex. Ayo sayang, kamu duduk dulu, kasihan kamu masih sakit kakinya. Ajak Oma dan Bu Mariam masuk membawa Mentari duduk di sofa. Lalu keluarlah Pak Robi dan juga Bu Dona istrinya. Oh, itu orang tuanya Devia, Pak. Pasti mereka ingin meminta dibebaskan anaknya. Ucap Alex. Mentari penasaran dengan siapa yang datang. Namun Oma Wulan melarangnya keluar dulu. Bu Mariam yang kini keluar melihat siapa yang datang. Loh, itu kan si Robi, si pembisnis licik. Ucap Pak William. Papa kenal? Tanya Alex. Dia teman dari Papa kuliah, hingga berbisnis bareng. Namun karena dia selalu kalah dengan Papa, dia menyimpan banyak dendam dan selalu berusaha menjatuhkan Papa. Namun Papa tidak semudah itu dihancurkannya. Ucap Pak William. Alex mengangguk saja. Pantas saja anaknya Devia seperti itu, kata Alex. Bu Dona menghampiri dan Pak Robi mengikutinya. Sial,
Kenapa harus ada si Willy di sini? Ingin kubunuh saja rasanya. Ucap Pak Robi dalam hatinya. Permisi, Nak Alex. Bolehkah saya orang tuanya Devia berbicara empat mata? Ucap Bu Dona, dan Pak Robi yang sudah kepalang basah hanya diam saja berwajah terpaksa. Jadi kalian orang tua yang sudah mencelakai menantuku yang sedang hamil. Ucap Bu Maryam dengan kekesalannya. Mah, sudah Mama masuk saja. Ucap Pak Willy. Kemudian Bu Maryam nurut, namun dengan tatapan tajam dan kesal. Siapa, Mah? Tanya Mentari. Orang tuanya Devia yang mencelakai kamu, Nak. Kata Bu Maryam dengan memanyunkan bibirnya. Mau apa mereka ke sini? Pasti mau minta Alex mencabut laporannya. Kata Oma Wulan ketus juga. Mentari menoleh ke arah luar, terlihat dari kaca jendela rumahnya. Biar Mas Alex saja yang mengurusnya. Kata Mentari, sambil menahan sedikit nyeri di kakinya. Nak, biar Bibi pegang kaki kamu, mungkin Bibi bisa meringankan rasa sakit dan nyerinya. Ucap Bibi Jenap sambil membawa minyak urut, khas Kesleo. Tapi tidak sopan, Bibi. Kata Mentari. Sini tidak apa-apa, coba kamu sedikit rebahan. Ucap Bijenap, kemudian perlahan kaki Mentari dibaluri minyak dan diurutnya pelan. Senang bertemu denganmu lagi, Pak Robi. Ucap Pak William yang mengajak bersalaman, namun Pak Robi diam saja tak menyambut. Dan Bu Dona menyenggol lengan Pak Robi suaminya agar mau bersalaman. Karena dipelototi istrinya, akhirnya Pak Robi mau mengulurkan tangannya untuk salaman dengan Pak William. Namun tangan Pak William sudah ditariknya, balik mencueki Pak Robi. Maaf, Pak. Ucap Bu Dona yang malah meminta maaf. Ternyata kamu masih sama Robi. Seperti dulu, bahkan sifat anakmu menurunimu ternyata. Kasihan sekali. Ucap Pak William. Ada apa, Bu? Pak ada yang mau disampaikan. Tanya Alex, dengan bicara tegas di depannya. Alex, tolong bebaskan Devia. Saya dan papanya Devia meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan Devia. Dia hilap, Nak. Ucap Bu Dona dengan wajah memelas. Iya, Alex. Maafkan Devia dan tolong bebaskan dia, cabut laporannya. Saya akan berikan apapun jika itu bisa membebaskan Devia. Ucap Pak Robi yang berusaha mengalah untuk anaknya. Untuk urusan nyawa orang yang sangat berarti, dan saya sayangi apalagi istri saya sedang hamil. Tidak mudah bagi saya membebaskan begitu saja. Bagaimana jika itu terjadi pada Devia? Apa kalian akan memaafkan si pelakunya juga? Tanya Alex berbalik. Tolong, Nak, tolong. Berikan Devia kesempatan. Saya janji akan mengawasi Devia. Bahkan kalau perlu saya akan bawa dia tinggal di luar negeri atau daerah yang jauh. Rengek Bu Dona sambil menangis terseduh. Alex, berapa uang yang kamu mau? Aku akan berikan, tapi bebaskan Devia. Dia putri kesayangan saya. Ucap Pak Robi yang mulai mengeluarkan kesombongannya. Pak William mendengarkan dengan menyunggingkan senyumnya. Alex yang begitu kuat dengan pendiriannya pun belum bisa memaafkannya. Kesombongan Pak Robi. Mohon maaf, untuk saat ini saya masih belum bisa memaafkan Devia. Tunggulah sampai hati aku reda dan ikhlas memaafkannya. Aku cuma ingin Devia tahu dengan siapa dia berurusan dan jangan semena-mena dengan orang lain. Ucap Alex dengan tegas. Terlihat Pak Robi wajahnya sedikit memerah, menahan amarahnya. Berapa jumlah uang yang kamu inginkan, Alex? Tanya Pak Robi menawarkan damai. Maaf Pak Robi, saya tak bisa menerima uang yang bukan hak saya, dan saya juga bukan orang yang bisa disogok. Alhamdulillah saya masih mampu. Berilah uang Anda pada orang yang membutuhkan. Ucap Alex. Brak! Pak Robi tiba-tiba menggebrak meja di hadapan mereka dengan cukup keras. Sombong sekali kamu, Alex. Kamu dengar baik-baik. Saya mampu mengeluarkan Devia tanpa Anda. Lihat saja. Jangan mentang-mentang kamu kaya dan banyak uang, kamu merendahkan harga diri saya.
Ucap Pak Robi yang langsung berdiri tegap setelah menggebrak meja rumah Alex. Mentari dan omanya sampai kaget juga di dalam, dan Mentari sampai berjalan keluar pintu walau masih pincang. Ada apa, Mas? Tanya Mentari dengan wajah khawatir. Robi, rupanya kamu masih saja seperti yang dulu, tak mampu mengendalikan emosimu, dan sok berkuasa, padahal kemampuanmu minim. Ucap Pak William yang akhirnya ikut bicara. Apa Papa mengenalnya? Tanya Mentari. Iya nak, Papa ini teman sejak kuliahnya dulu, bahkan kita berbisnis bareng. Namun karena kelicikan Pak Robi, dia tersingkir dari para relasi bisnis besar Papa. Jelas Pak William. Sombong sekali kamu, Willy. Tunggu saja kehancuranmu nanti. Ayo mah, kita pulang saja. Percuma berbicara dengan orang angkuh seperti mereka. Pak Robi menarik tangan istrinya. Tunggu, Pak. Alex, saya mohon bebaskan Devia anakku. Cukup, Mah. Jangan lagi memohon. Kita mampu tanpa mereka. Lihat saja, Willy. Kali ini aku akan menghancurkanmu. Ucap lantang Pak Robi. Urus saja anakmu dulu, Pak Robi. Kalau bisa jangan mengancam papaku. Atau mau aku jebloskan juga Anda ke penjara karena sudah mengancam. Ucap tegas Alex. Anak dan ayah sama-sama suka menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kata Pak Robi. Apa maksud kamu bicara seperti itu? Bukankah sejak dulu kamu yang tak mampu? Karena pesonaku lebih kuat dibanding kamu, Robi. Berkacalah, hidupmu penuh dengan kelicikan. Ucap Pak William. Jadi Papa sebenarnya sudah mengenal Pak William. Kenapa Papa malah ribut, Pak? Kasihan anak kita di penjara. Ucap Bu Dona yang masih terus merengek. Pak Robi terdiam pucat. Jelas dia mengenal saya, Bu. Suamimu itu dulu merasa aku selalu mengambil wanita-wanita yang dia incar. Padahal aku tak pernah melakukan itu, karena semua wanita incarannya menyukaiku. Dan suami Anda juga yang telah memfitnah saya berbuat licik dalam bisnis, sehingga hampir saja saya kehilangan banyak relasi bisnis. Namun kebenaran tetaplah menang. Makanya dia begitu dendam. Sampai dia pernah melakukan kejahatan memotong kabel mobil saya sehingga mobil yang saya kendarai mengalami remblong dan saya menabrak pohon besar. Untung saja Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk saya. Dan sampai saat ini saya masih menyimpan buktinya. Kalau saya mau kapan saja saya bisa menjebloskan dia ke penjara. Jelas Pak William memaparkan semuanya. Bohong, Mah. Itu semua bohong. Dia sudah memfitnah Papa. Pak Robi mengelak. Pak William hanya menyunggingkan senyuman. Apa benar begitu, Pak? Tanya Alex. Pak William hanya mengangguk saja. Jadi Pak Robi ini Pak yang pernah Papa ceritakan dulu sama Mama? Tanya Bu Mariam. Iya, Mah. Pak Robi dan Anda istrinya, sudah untung suami saya tak membawa kasus ini ke penjara. Silakan kalian keluar dari rumah saya, sebelum saya bertindak lebih. Usir Bu Mariam. Tapi Bu, bagaimana nasib putri saya? Ucap Bu Dona. Bukan suamimu bilang mampu mengeluarkan Devia dari penjara, lakukan saja kalau bisa. Kenapa harus ke sini? Ucap Bu Mariam ketus dan mulai emosi. Akhirnya Bu Dona dan Pak Robi pergi meninggalkan kediaman rumah Alex. Keterlaluan sekali ya mereka, kata Oma Wulan. Sudahlah. Sejak dulu Robi memang seperti itu, dan sekarang menurun ke anaknya. Semoga saja mereka cepat menyadari sikap dan sifatnya. Ucap Pak William. Sayang, kakimu kan masih sakit. Ayo istirahat. Ajak Alex pada Mentari sambil dipapah jalannya. Keluarga Alex kini beristirahat bersama di ruang keluarga dan digelar kasur lantai untuk mereka rebahan bersama. Itulah kebiasaan mereka, sangat harmonis. Di tempat lain. Prak. Bu, apa yang jatuh? Teriak kakek Harun pada istrinya yang sedang di dapur menyeduhkan kopi untuknya. Lalu kakek Harun berjalan menuju dapur khawatir. Pak, ibu menjatuhkan gelas. Perasaan ibu gak enak. Tiba-tiba ingat Mentari. Semoga tak terjadi apa-apa dengannya. Ucap Nenek Sumi sambil mengambil pecahan belingnya. Insya Allah gak apa-apa, Bu. Kata kakek Harun.
Sejak seminggu lalu, ibu sudah tak enak perasaan ibu, Pak. Coba Bapak telepon saja mentari ibu ingin tahu keadaannya. Kata Nenek Sumi. Bagaimana kalau kita langsung saja ke rumahnya, Bu? Biar kasih kejutan. Sebentar lagi kan dia juga mau acara 4 bulanan. Kita menginap di sana seminggu. Ucap kakek Harun. Nenek Sumi langsung tersenyum senang. Benar, Pak. Ya sudah, kalau begitu kapan kita ke sana? Tanya Nenek Sumi yang begitu merindukan cucunya. Besok saja, Bu. Sekalian kita bawa oleh-oleh makanan kesukaan Mentari. Ucap kakek Harun. Tok, tok, tok. Pak, Bu. Panggil Pak Dereno, mengetuk pintu rumahnya kakek Harun. Iya. Lalu kakek membuka pintunya. Ada apa, Reno? Masuk. Pak Dereno masuk ke dalam. Pak, aku boleh tidak pinjam uang? Rania sakit, Pak. Aku lagi nggak pegang uang sama sekali. Asi tak mau mengeluarkan uang simpanannya. Kasihan Rania. Dia sudah pucat banget sakit perut sejak tadi pagi. Ucap Pak Dereno. Keterlaluan sekali istri kamu, Reno. Anaknya sakit saja sayang pakai uangnya. Padahal uang itu juga uang kamu kerjakan. Ucap kakek Harun. Ya begitulah, Pak. Maafkan aku menyusahkan Bapak sama Ibu. Kata Pak Dereno. Bu kasih uang Reno 500 RB. Nanti Bapak ganti. Panggil kakek Harun pada istrinya yang sedang membersihkan bekas pecahan gelas tadi. Reno, kamu kirain siapa? Ucap Nenek Sumi. Lalu kakek Harun menjelaskan alasan Reno kemari. Si Asi sejak dulu tak pernah berubah. Jangankan menghargai mertuanya, uang saja pelitnya nauzubillah. Ucap Nenek Sumi kesal. Ini uangnya, ibu ikut ya ingin lihat Rania. Pinta Nenek Sumi. Baik, Bu, ayo ikut denganku. Kata Pak Dereno. Entah sakit apa Rania, dia mengeluh sakit di perutnya sampai diremas-remas. Dia menahan rasa sakitnya, namun dalam keadaan seperti itu, Bu Asi malah suruh suaminya untuk pinjam uang pada orang tuanya karena tahu kakek dan neneknya Rania selalu dikirimi uang oleh Mentari, sehingga dia tak mau mengeluarkan uang simpanannya. Rania dicampakan. Sampai di rumah Pak Dereno, kakek dan nenek yang ikut melihat keadaan cucunya itu, yang berada di kamarnya. Ibu sama bapak ngapain ke sini? Tanya Bu Asi ketus. Ibu dan bapak mau lihat keadaan Rania. Jawab Nenek Sumi. Ya Allah, nak, wajahmu pucat sekali. Nek Sumi langsung memegang kening Rania yang berkeringat, namun pucat sambil memegangi perutnya. Bu, kita bawa Rania ke klinik terdekat ya? Ucap Pak Dereno. Tidak usah, Ayah, tidak usah. Ucap Rania dengan wajah pucat dan lemah. Sudah Reno, cepat bawa saja Rania. Bapak takut terjadi apa-apa sama Rania, lihat wajahnya sudah putih pucat. Ucap kakek Harun. Kemudian Nenek Sumi mengangkat selimutnya dan Pak Dereno hendak membopong Rania. Ya Allah Rania, kenapa kasurnya banyak darah? Kamu kenapa? Teriak Bu Asi kaget saat melihat spraynya penuh dengan darah merah segar. Asi, Reno, cepat kita bawa Rania ke rumah sakit terdekat saja. Ucap Nenek Sumi yang khawatir terjadi apa-apa pada Rania cucunya. Walaupun Rania tak sedekat Mentari pada nenek kakeknya, namun mereka tetap sayang sama seperti Mentari. Biar Bapak pinjam mobil tetangga saja untuk bawa Rania ke rumah sakit. Kata kakek Harun yang langsung berlari keluar. Rania, Rania. Kini Rania pingsan tak sadarkan diri. Ditepuk-tepuk pipinya oleh Bu Asih namun diam saja. Pak Dereno langsung membawanya ke rumah sakit terdekat Nenek Sumi dan juga kakek Harun ikut bersamanya. Sampai rumah sakit Rania langsung dibawa masuk ke UGD dan langsung ditangani dokter. Sekitar 30 menit pemeriksaan dokter baru keluar dari ruang UGD. Keluarga Nona Rania. Panggil suster. Pak Dereno dan Bu Asih juga kakek dan nenek ikut menghampiri dokter. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Maaf sebelumnya. Apa Nona Rania sudah bersuami? Tanya dokter. Belum, Dok.
Jawab cepat Pak Dereno sambil menggelengkan kepalanya. Anak Bapak mengalami pendarahan karena keguguran, jelas dokter. Apa dok? Anak saya belum menikah mana bisa hamil? Ucap Bu Asih tak percaya. Mungkin diam-diam anak ibu sudah tahu kalau dia hamil. Lalu dia mengonsumsi obat untuk menggugurkan kandungan. Namun dia tidak tahu dosisnya, sehingga mengalami pendarahan. Jelas dokter. Ya Allah Rania, kamu sudah membahayakan nyawamu sendiri. Gumam Nenek Sumi sambil menggelengkan kepalanya. Jadi anak saya hamil, tapi dok dia tak pernah terlihat seperti sedang hamil. Ucap Bu Asih. Mungkin dia takut makanya dia tak berani bicara, atau mungkin maaf kekasihnya tak mau tanggung jawab. Jelas dokter. Sialan, sudah ayah duga Bu Raditya itu laki-laki brengsek. Dia hanya memanfaatkan anak kita. Ucap Pak Dereno sangat kesal, sambil memukul tembok rumah sakit. Astagfirullahalazim, ya Allah kenapa ini terjadi pada cucuku? Ucap kakek Harun. Sudah kita pikirkan itu nanti Reno. Sekarang urus dulu anak kamu Rania, sampai dia sembuh jangan dulu kalian tekan dengan banyak pertanyaan. Itu akan menambah distres. Kalian tidak mau kan Rania kenapa-kenapa? Ucap Nenek Sumi menasehatinya. Ayah, bagaimana ini? Apa kata tetangga nanti kalau tahu Rania sudah hamil padahal belum nikah? Ucap Bu Asih yang malah memikirkan tetangga. Asih, cukup! Bentak Pak Dereno yang kini tegas. Dengar baik-baik, saat ini Rania hanya butuh dukungan kita, Bu. Apa Ibu rela jika harus kehilangan Rania? Ngapain Ibu peduli dengan tetangga? Semua sudah terjadi. Yang terpenting kita rangkul anak kita. Ucap Pak Dereno. Bu Asih diam saja mematung saat diomelin Pak Dereno. Iya ayah. Ucap Bu Asih sambil mengerucutkan bibirnya. Saat masuk Rania terbaring lemah di ruang UGD dan akan dirawat untuk beberapa hari. Saat sudah di ruang rawat, Rania sudah sadarkan diri setelah mendapatkan donor darah. Dia membuka matanya perlahan dan melihat sisi kanan ada kedua orang tuanya dan sebelah kiri kakek dan neneknya. Rania, kamu sudah sadar nak? Ucap Pak Dereno. Ayah ibu, Hicks. Rania malah menangis terisak karena merasa bersalah besar atas apa yang terjadi. Sudah nak, tak apa jangan dulu kamu pikirkan itu. Sehat saja dulu kamu. Ucap bijak Pak Dereno sambil mengelus rambut Rania. Raditya Bu, ayah, dia tak mau bertanggung jawab dan dia pergi memutuskan hubungan denganku. Padahal aku hamil dengannya. Hicks. Sudah nanti biar ayah yang cari si Radit itu dan akan ayah habisi. Kan ayah bilang sejak awal ayah tak menyukainya. Tapi kamu malah terus memepetnya. Lain kali jangan dengarkan ibumu yang selalu tergiur oleh hartamu. Kata Pak Dereno. Kenapa jadi menyalahkan ibu? Kan Rania yang mau pacaran dengannya. Emang ibu? Ucap Bu Asih sambil mengerucutkan bibirnya. Kesal. Sudah jangan lagi bertengkar. Rania jadikan ini pelajaran dalam hidup kamu, agar tak lagi salah memilih laki-laki. Ucap kakek Harun. Rania menatap teduh wajah kakeknya yang selama ini diabaikan. Kalau gitu kakek dan nenek pulang duluan ya. Kakek doakan semua yang terbaik untuk kamu nak. Ucap Nenek Sumi sambil mengelus rambut Rania. Terima kasih Pak, Bu, maaf aku tak bisa mengantar. Ucap Pak Dereno. Tidak apa-apa urus anakmu jangan tekan dia. Kata kakek Harun. Pak Dereno mengangguk. Tinggallah mereka bertiga di kamar rawat rumah sakit. Bu Asih terlihat masih kesal tak percaya dengan nasib malang putrinya. Rania, memalukan sekali sih. Bagaimana kalau semua tetangga tahu? Gumam Bu Asih dalam hatinya. Pak Dereno baru saja pamitan untuk membeli makan karena lapar. Sedangkan Rania melamun di atas ranjang rumah sakit. Dia terbayang tentang hari terakhir dia bertemu kekasihnya Raditya yang katanya memiliki usaha tambang batu bara. Lamunan Rania. Mas, aku hamil. Bagaimana ini mas? Kamu harus cepat nikahin aku.
Ucap Rania sambil menarik lengan bajunya. Apa ah? Hamil? Bagaimana bisa Rania kan aku selalu buang di luar? Ucap Raditya sedikit membentak. Ya mana aku tahu mas, mungkin ada yang masuk tanpa kamu sadari. Ucap Rania. Belum tentu itu anakku juga kan? Kata Radit. Apa maksud kamu mas? Aku hanya berhubungan denganmu saja mas, dan kamu kan yang sudah mendapatkan keperawananku mas. Tidak Rania, aku belum siap untuk menikah. Kamu gugurkan saja dulu, aku janji nanti kalau aku sudah siap aku akan menikahimu. Ucap Raditya dengan rayuannya. Mas, aku nggak bisa mengugurkan anak ini. Aku takut membahayakan nyawaku. Tolonglah mas, lagian kamu kan sudah mapan dan punya pekerjaan. Aku tak apa-apa tahu sapesta asal kamu menikahi aku mas. Aku mohon. Ucap Rania membujuk dan memohon pada Raditya. Tidak. Nanti aku transfer uang ke rekening kamu, dan kamu harus gugurkan kandunganmu itu. Jika tidak, aku tidak akan mau lagi berpacaran denganmu, dan memberikan lagi barang-barang mahal. Ucap Raditya mengancam. Raditya sebenarnya sudah beristri, namun istrinya beda kota, dan usaha batu bara yang digelutinya adalah milik keluarga istrinya. Kalau sampai keluarganya tahu perbuatan Raditya, makan dengan mudah dia ditendang dan jatuh miskin. Sampai akhirnya Rania menuruti apa kata Raditya. Namun saat Rania mencoba menghubunginya lagi, semua aksesnya di sosial media, termasuk nomor telepon diblokir oleh Raditya. Sehingga tak ada lagi semangat bagi Rania. Kakek mengabari Mentari. Rencana kakek nenek untuk ke kota menemui Mentari kini diundur sampai Rania sembuh. Kemudian kakeknya menelpon Mentari, memberitahu kabar tentang Rania yang terkena musibah. Namun Mentari tak mau bilang kalau dirinya juga baru saja terkena musibah. Dia tak ingin menambahi beban kakek neneknya. Mentari sempat tak percaya dengan yang terjadi pada Rania. Menurutnya sangat miris. Padahal yang Mentari tahu Rania itu sangat pemilik orangnya. Nanti kakek mau ke sana menginap bolehkan. Kakek dan nenek ingin menemani acara 4 bulanan kamu nak. Ucap kakek Harun. Tentu saja boleh kakek nenekku sayang. Aku malah senang sekali. Kalau perlu Pak De dan Budi juga ajak. Ucap Mentari. Alex tersenyum kala melihat Mentari senang saat ditelepon oleh kakek dan neneknya. Salam ya kek buat Kak Rania. Maaf aku tak bisa ke sana. Ucap Mentari. Iya nak. Kemudian Mentari menyudahi teleponnya. Rania keguguran kata kakek sayang. Kan dia belum menikah. Tanya Alex. Iya mas, Kak Rania sepertinya nakal pacarannya. Sampai hamil dan pacarnya malah kabur dan meninggalkan dia. Akhirnya bebinya digugurkan. Harusnya dia jangan lakukan itu, kasihan sekali calon anaknya. Ucap Mentari sambil mengelus perutnya yang buncit. Iya ya, makanya jadi orang jangan sombong. Rania itu sombong sekali sayang, mas gak suka. Sekarang dia merasakan juga hidupnya bermasalah. Kalau sudah begitu, apa ada laki-laki yang mau dengannya, apalagi sifatnya yang seperti itu? Kecuali dia berubah mungkin ada. Ucap Alex. Iya mas, memang sejak kecil Kak Rania itu seperti itu mungkin karena didikan Budi Asi yang mengajarkan anaknya sombong. Karena dulu dia kaya dan aku, kakek nenek miskin. Hampir setiap hari dia merendahkan aku, padahal aku adik sepupunya. Ucap Mentari. Aku yang sangat beruntung mendapatkan bidadari tak bersayap seperti kamu sayang. Ucap Alex sambil merangkul dan mengelus perutnya Mentari. Aku juga beruntung mendapatkan suami yang tampan dan bertanggung jawab. Kenapa sih Mas Alex memilih aku? Padahal aku miskin dan tak punya orang tua. Di luar sana banyak yang mengejarmu cantik dan sederajat juga dengan kamu. Tanya Mentari sambil bersantai dan menonton televisi. Karena kamu satu-satunya wanita yang mampu menggetarkan hati aku. Titik, tak ada lagi cuma kamu di hati mas. Tak ada nama lain. Atau kalau perlu belah saja dada mas. Ucap Alex sedikit menggumbal. Han, coba sini aku belah. Benar tidak ada nama aku. Ucap Mentari. Di kamar saja sayang, belahnya jangan di sini. Nanti ada bibi jenap. Bisik Alex mesum. Ih mas Alex nih. Apa-apaan sih?
Mentari mencubit pinggang Alex mesra. Sayang, kamu hamil malah tambah seksi, lihat pahamu kelihatan tuh. Kan aku jadi bergairah. Ucap Alex yang melihat paha mulus Mentari yang terlihat indah. Karena Mentari pakai daster yang tingginya di atas lutut dengan perut buncit sehingga dasternya tambah naik. Kan hanya di dalam rumah saja, Mas. Kalau keluar ya aku pakai yang panjang. Ucap Mentari. Iya, tapi aku jadi ingin terus melihatnya. Apalagi buah kembar kesayangan aku semakin padat dan kencang sampai aku tergila-gila sama kamu, sayang. Ucap Alex. Ya sudah, makanya kamu kalau belikan aku baju jangan yang pendek gini, Mas. Cari gamis yang tertutup dan pakai hijab. Ledek Mentari. Kamu bisa saja, sayang. Alex menggelitik leher Mentari, sampai Mentari tertawa terbahak geli. Sudah, Mas, capek aku, perutku sakit tertawa terus. Ucap Mentari. Ting nong, ting nong. Bunyi bel rumah Alex dan Mentari. Bibi Jenap langsung berlari menuju depan pintu masuk. Tuan, selamat datang. Silakan masuk. Masuk, Mentari di ruang keluarga. Ucap Bibi Jenap. Siapa, Bi? Tanya Alex. Opa Amar, nak. Jawab Bi Jenap. Mentari menoleh dan tersenyum. Sini, Opa. Panggil Mentari, Opa Amar memeluk Alex. Kemudian dia juga memeluk Mentari cucunya. Lalu Opa mengelus perut Mentari dan menciumnya. Sehat cucu Opa dan cicit Opa ini? Tanya Opa Amar. Alhamdulillah sehat, Opa tua. Jawab Mentari dengan senyuman sumringah. Opa dari mana? Tanya Mentari. Opa dari rumah, ayahmu melihat Oma Sukma yang sakitnya semakin parah. Ucap Opa Amar. Mentari menatap Alex, dan tak menanggapinya ucapan Opa Amar, karena bingung mau jawab apa, sedangkan Mentari tak pernah tahu apalagi dekat dengan omanya tersebut. Oh iya, nih kakek bawakan rujak petis enak loh. Ada asinan Bogor juga. Ucap Opa Amar. Wah, enak nih. Aku boleh makan juga kan, Opa? Tanya Alex, yang langsung ngiler lihat sambalnya. Boleh dong, ayahnya juga kan suka ngidam juga. Kata Opa Amar. Bibi tolong ya ini dibuka semua, ke piring. Ucap Alex memerintah Bibi Jenap. Iya, sini Bibi buka. Bi Jenap mengambil bungkusan plastik tersebut. Loh, kakimu kenapa, nak? Tanya Opa Amar yang melihat kaki Mentari diperban yang bekas bengkak dan memarnya. Ini Opa aku kecelakaan. Mentari menceritakan semuanya kejadiannya pada Opa Amar, hingga pelakunya dipenjara. Ya Allah, kenapa Opa tak diberitahu? Nyawa cucu dan cicit Opa dalam bahaya, kamu gak kasih tahu Opa Alex. Protes Opa Amar. Maaf Opa, kata Mentari, tidak usah takut, Opa malah khawatir karena alhamdulillah keadaannya baik semua. Hanya sempat kram dan bengkak di kaki. Jelas Alex. Lain kali kasih tahu Opa apapun yang terjadi. Ucap Opa Amar mengomel. Iya Opa, iya. Opa, apa Opa yang menyuruh Kak Rachel bekerja di restoran itu? Tanya Mentari tanpa basa-basi yang baru sempat menanyakan hal tersebut. Iya nak, maafkan Opa ya. Jujur Opa kasihan dengannya. Tadinya dia mau melamar di rumah sakit tempat Oma Sukma waktu itu dirawat. Ada lowongan kerja sebagai cleaning service. Opa takut kan di rumah sakit tempatnya orang sakit, sedangkan dia harus membersihkan rumah sakit. Kasihan. Makanya Opa suruh dia melamar di restoran milik kamu. Opa tak bilang kalau itu restoran milikmu dan Opa yang berikan. Biar saja dia belajar dari bawah. Jelas Opa Amar. Kenapa Opa tak bilang sama aku? Tanya Mentari. Opa takut kamu tak mengizinkannya. Rachel sekarang sudah berubah, nak. Opa lihat ibadahnya juga sudah rajin. Sejak meninggal ibunya dia banyak murung. Apalagi saat ayahmu bangkrut dan Oma Sukma stroke, banyak biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan ayahmu sulit lagi dapat kerja, karena sudah tak dipercaya lagi. Makanya Rachel nekat mau kerja apa saja, asal bisa bantu ayahnya. Opa cuma takut kalau dia cari kerja di tempat lain.
dia akan salah jalan, karena pergaulan sekarang kan luas dan bebas. Jelas Opa Amar. Mentari dan Alex mengangguk dan hanya mendengarkan saja. Aku senang kalau benar Kak Rachel berubah Opa, tapi satu hal yang harus Opa tahu, biarkan Kak Rachel merubah dirinya dengan alami. Aku yakin dia mampu berdiri di kakinya sendiri, jadi jangan lagi memanjakannya dengan harta Opa. Kalau Opa sayang dengannya, insya Allah Kak Rachel akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ucap Mentari. Iya nak, terima kasih ya kamu tidak membencinya walaupun luka yang dia berikan. Padamu begitu besar. Ucap Opa Amar. Sudah, jangan lagi sedih-sedih. Ayo sayang nih kita ngerujak. Sige banget loh. Ucap Alex sampai berkeringat karena memakan rujak sendirian. Tumben Mas Alex doyan rujak. Biasanya nggak suka, apalagi bau-bau terasi sambalnya. Jelas Mentari. Iya sayang, ini bau terasi ya, tapi kok aku suka ya sayang? Kata Alex. Opa Amar tersenyum melihat keharmonisan dan keromantisan Mentarin dan Alex. Dia berharap hidup Rachel juga akan seberuntung Mentari adiknya. Rania dan orang tuanya ikut ke kota. Hari-hari sudah dilalui, kini Mentari sudah memberitahu kalau 2 hari lagi akan mengadakan acara 4 bulanan kehamilannya kepada kakek dan neneknya. Rania sudah pulang sejak kemarin, dia sudah sehat seperti sedia kala. Namun dia murung di kamarnya tak mau keluar rumah. Tok, 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 Renu. Panggil kakek yang sudah rapih dengan pakaiannya. Ceklek. Ada apa Pak Bu? Tanya Pak De Reno. Bapak sama Ibu mau ke kota ke rumahnya Mentari. Kamu mau ikut atau tidak? Itu mobil supirnya Mentari sudah datang. Ucap kakek Harun. Bu Ibu mau ikut tidak? Ke acara 4 bulanan Mentari. Sekalian kita ingin tahu Bu, rumah Mentari di kota? Ajak Pak De Reno. Bu Asi berpikir sejenak. Tak ada salahnya ikut. Sekalian ingin tahu sekaya apa sih Mentari? Batin Budi Asi. Ya sudah Pak Bu, aku ikut. Tapi Rania ajak ya. Barangkali nanti dia bisa diajak kerja di kota sama Alex. Di sini juga dia ngurung diri terus. Ucap Bu Asi. Ya sudah ajak saja. Kata kakek Harun. Rania, tok tok tok, Rania. Panggil Pak De Reno mengetok pintu kamar Rania. Ya ada apa sih? Aku masih lemes. Ucap Rania saat buka pintu dengan muka masam. Kamu mau ikut tidak? Kita mau ke rumah Mentari besok, dia akan mengadakan acara 4 bulanan kehamilannya. Tanya Pak De Reno. Iya Rania, nanti sekalian kamu minta kerjaan sama si Alex. Di kantornya. Ucap Budi Asih. Rania sedikit tersenyum. Boleh Bu, lagian aku pusing di sini terus. Siapa tahu di kota bisa dapat laki-laki kaya. Ucap Rania tersenyum lebar. Ya sudah cepat siap-siap. Kata Budi Asih. Bapak tunggu di depan. Ucap kakek Harun sambil berlalu dan menutup rapat rumahnya lalu dititipkan pada hansip setempat. Pak, Rania ikut ibu, takut dia berulah di sana. Ucap Nenek Sumi pada kakek Harun. Mudah-mudahan tidak Bu, apa dia tidak belajar dari kesalahannya kemarin? Ucap kakek Harun. Ya kan Bapak tahu bagaimana sifat cucu kita yang satu ini. Ucap Nenek Sumi. Bismillah saja Bu, berpikiran positif saja. Kata kakek Harun. Setelah semua siap kini, mereka memasuki mobil yang dikirim Mentari untuk menjemput kakek dan neneknya oleh Pak Yo, supir pribadinya Mentari. Wah, ini mobil Mentari. Bagus juga ya, enak banget dia dikasih fasilitas semua ini. Ucap Rania. Ya makanya kamu cari lelaki itu yang tampan kaya dan baik seperti Alex. Ucap Pak De Reno. Rania, ingat ya, nanti di sana bersikap yang baik ya, apalagi sama Mentari. Di sana Mentari itu segalanya buat Alex. Ucap Nenek Sumi. Iya Nik, tenang saja, mudah-mudahan saja Alex imannya kuat, jadi tidak tergoda dengan aku. Ya, walaupun Mentari memang lebih cantik, tapi kan Mentari sekarang sedang hamil, artinya dia terbatas untuk berhubungan. Biasanya laki-laki banyak uang suka jajan tuh di luar.
ucap Rania dengan gaya anak nakal. Alex tidak seperti itu. Dia laki-laki yang baik dan setia, ucap Nenek Sumi. Emang nenek tahu kalau di belakang kan belum tentu, ucap Rania sengaja memancing kemarahan neneknya. Sudah, Rania jangan banyak membantah ucapan orang tua, ucap Pak Dereno. Kini mereka akhirnya terdiam dan menikmati perjalanan menuju kota, tempat tinggal Mentarin dan Alex. Sekitar 2 jam lebih kini mobil yang disupiri oleh Pak Yoyo sampai di halaman rumah Alex dan Mentari. Ini rumahnya kakek, tanya Rania sambil melihat ke kiri dan ke kanan yang memiliki halaman cukup luas dan tanaman bunga yang indah. Iya, ini rumah Mentari, kata kakek Harun. Wah, besar banget rumahnya ya, ucap Bu Asi melirik ke segala arah sampai tak berkedip. Keluarlah Mentari didampingi Bibi Jenap dengan memegang perutnya yang sudah buncit. Selamat datang kakek, nenek, paman Bude, dan Rania, mari masuk, ucap Mentari di teras depan pintu. Kemudian Mentari memeluk kakek dan neneknya juga mencium tangan Pak D dan Budenya. Hai Kak Rania, bagaimana kabarnya? Sudah sehat? Tanya Mentari. Ya beginilah, ucap Rania dengan tersenyum sedikit terpaksa. Ini rumahmu Mentari? Tanya Rania. Iya Kak, ini rumahku dan Mas Alex, jawab Mentari. Bi, tolong buatkan minum, suruh Mentari pada pembantunya Bi Surti. Iya Non, jawabnya. Enak ya jadi orang kaya, bisa suruh-suruh orang. Padahal dulu kamu hanya anak kampung yang miskin juga. Hebat bisa langsung kayak begini. Pakai jambe-jambe apa kamu?